Kamu mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada pedagogi sebagai sedikit-sedikit lah. Tapi ini masih mudah. Seorang guru kepribadian mengajar di sebuah sekolah kawasan elit dengan biaya hidup yang cukup tinggi. Dengan gaji standar, pengawal beliau harus pandai-pandai mengelola keuangan agar bisa tercukupi kebutuhan keluarganya. Ketika masa pengisian nilai rapor, ada orang tua yang berkunjung ke rumahnya dengan membawa bingkisan dengan harapan anaknya naik kelas. Sikap yang diambil adalah sikap yang diambil kalau dia ini ya, jawabannya menolak kunjungannya, menyambut datangannya, memohon orang tua menyudahi permohonannya, mengalihkan pembicaraan atau menjelaskan kriteria kenaikan kelas dengan jelas. Maka ini jawabannya, sikapnya adalah yang paling pas adalah ini ya, A ya. Apa? Ya, menjelaskan kriteria naikkan dengan jelas. Oke, itu gampang ya, kepribadian. Oke, kita masuk ke itu cuman ini aja apa namanya. Sekilas pedagogi yang pribadian. Nanti ada lagi pedagogi yang agak rumit. Oke nih, ini mengenai ini ya. Tahapan sejarah ya, tahapan penelitian sejarah itu ada 4. Yang pertama tahapan heuristik itu mengumpulkan sumber. Verifikasi ini memvalidkan ya, validkan. Interpretasi itu menafsirkan. Yang terakhir historiografi itu menuliskan sejarahnya. Jadi setelah dia gali, habis itu verifikasi ke sumbernya atau ke profesor atau ke lembaga atau laboratorium, habis itu menafsirkan sendiri dengan fakta-fakta yang sudah ada dari mengumpulkan sumber sama verifikasi oleh yang ahli, menafsirkan sendiri, baru menuliskan ulang ya, menuliskan ulang. Kita contohkan soal ini soal nanti banyak nih ya, cuman satu soal yang keluar, nanti contohnya banyak. Oke, nama situs Kuminir makin banyak dikenal orang setelah adanya temuan 3 kerangka manusia awal bulan lalu. Salah satu kerangka disebut masih utuh. Diberitakan sebelumnya, antropologi forensik Universitas Airlangga, Dr. Phil Tutik Kasbardiati yang terlibat dalam penelitian mengatakan kerangka tersebut berjenis kelamin perempuan. Usianya sekitar 20-30 tahun dan tingginya 141-153 cm. Oke. Berdasarkan alinea di atas, maka kesimpulan ahli didasarkan langkah metode penelitian yakni pengkritik sumber, menulis ada 4 ya, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Apakah yang menuliskan temuan, mengumpulkan sumber, memvalidasi sumber, atau interpretasi. Berdasarkan ahli di atas, maka kesimpulan ahli didasarkan langkah metode penelitian yakni ya. Dia dapat kesimpulan, ini kan dia ini menceritakan, berarti berdasarkan apa nih? Ini kan deskriptif kan, penafsiran kan? Nih. Dia menceritakannya bahwasannya ini kerangkanya sebelum ini kan katanya berdasarkan ahli yang di atas, maka kesimpulan ahli itu ini interpretasi, habis itu menuliskan ulang berdasarkan langkah penelitian yakni yang mana yang tepatnya. Berdasarkan ahli yang di atas, maka kesimpulan ahli didasarkan langkah metode penelitian yakni, ini kan kesimpulannya nih. Dia menceritakan berbagai mengatakan kerangka tersebut berjenis kelamin perempuan, usianya sekitar 20-30 tahun dan tingginya sekitar 141 sampai 153 cm. Tadi rangka penelitian ilmiah adalah pertama, penelitian sejarah adalah yang pertama heuristik, mengumpulkan sumber. Sudah dapat sumbernya, memverifikasi ke labor atau dan lain segalanya, atau orang yang ada yang punya kemampuan ya. Ya. Baru yang ketiga adalah menafsirkan. Menafsirkan ini setelah dapat ini heuristik dan verifikasi. Karena ini menafsirkan, ya, atau namanya menceritakan secara deskriptif, objektif, berarti dia metode penelitian yakni apa? Ini kan? Interpretasi. Ya? Ya. Ya, kan? Karena dia sudah menceritakan secara deskriptif
Jadi langkahnya adalah metode interpretasi. Oke ya, bisa ya. Ini dia, ini ya, udah ada semua tuh. Heuristik, nanti soalnya Masih masih bingung nggak Bu? Ntar dulu ya, ntar dulu. Saya admin dulu yang semua nih, biar nggak bingung nih. Kita soal dulu kita. Ntar dulu ke soal biar enak. Ini ada soalnya. Bentar ya. Ke soal tadi. Nah ini. Nih. Proklamasi kemerdekaan, satu soal masih masuk ya. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945, tanggal 17 Agustus 1945. Menurut tahun Jepang yang dibacakan oleh Soekarno dengan didampingin Muhammad Atta di sebuah rumah hibah di Jalan Pangkalan Timur, proklamasi tersebut menandai dimulainya perlawanan diplomatik peserta revolusi Indonesia yang berperan melawan pasukan Belanda dan warga sipil pro-Belanda hingga Belanda secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949. Metode sejarah untuk mengumpulkan sumber lisan, ini ada jelas Bu ya, untuk mengumpulkan sumber lisan dan tertulis, sekali lagi untuk mengumpulkan sumber lisan dan tertulis, tadi sudah kita bikin, ini tadi itu saya bikin tadi, yang sudah saya, ini, untuk sumber lisan dan tertulis, tadi apa Bu? Ini ya, saya copy dulu ya, biar enak. Di sini. Wah, banyak yang masuk. Oke, kita kopikan dulu. Mana ini dia? Nampak ya? Berarti kalau dia mengumpulkan sumber lisan dan tertulis, apa itu metodenya? heuristik. Heuristik. Ya, ini ya, Heuristik. lisan terus namanya heuristik. Heuristik. Iya. Setelah mengumpulkan sumber, habis itu verifikasi ya, penelitian kembali dengan misalkan di labor ada misalnya ini kerangka apa nih kan, diteliti lagi, oh ini kerangka perempuan atau kerangka yang berjenis kelamin perempuan, itu di laboratorium dibawa ke labor atau ditanyakan ke ahlinya, itu namanya verifikasi. Setelah itu dia bisa menyimpulkan, dia bisa menceritakan, itu namanya menafsirkan atau Interpretasi. Setelah dia sudah bisa menceritakan, dia tuangkan ke dalam buku atau dia tuangkan ke dalam apa namanya itu, bangunan bersejarah atau dibuatnya model-model bangunan sejarah, misalnya Kerajaan Majapahit, ini model bangunannya. Kalian udah tahu, udah telitinya, sudah diverifikasinya, sudah dia ceritakan, dibuatnya model-model bangunan Kerajaan Majapahit atau sumurnya seperti ini, dibuatnya modelnya, itu namanya histografi ya. Jadi heuristik itu mengumpulkan sumber dulu, setelah itu verifikasi ke ahlinya atau ke labor, habis itu bisa menceritakan atau bisa menarik kesimpulan, setelah itu membuat dalam tulisan atau membuat model-model yang serupa dengan apa yang ditelitinya. Paham, Bu? Paham. Misalnya kalau kerangka dinosaurus yang di apa namanya itu? Yang di apa namanya? Museum kerangka dinosaurus itu tahapan mana? Di Historiografi. Iya, bagus, historiografi karena sudah ada modelnya kan? Iya. Nah, manusia purba modelnya seperti ini, itu namanya apa? Historiografi. Iya, historiografi. Paham kan jadinya? Bisa dipahami? Paham. Paham. Bisa dipahamin ya. Jadi Kalau verifikasi tadi ke apa? ke labor Bu atau Ke ke profesor atau ke keahliannya. ahlinya. Nih, udah ada Iya. sumber resmi atau sumber resmi ke ahlinya yang autentitas, original dan integritas yang ada kan gitu. Ke labor. Misalnya Ibu dapat emas pula atau namanya dapat batu perhiasan kerajaan Majapahit. Ibu nggak tahu nih perhiasan apa. Nah, tapi Ibu cari-cari dulu, Ibu cari-cari di internet atau Ibu cari-cari di buku-buku sejarah perpustakaan, itu namanya apa Ibu? Heuristik. Heuristik, mengumpulkan sumber ya kan?
Mengumpulkan Ya. sumber. Ibu udah tahu nih ini batu kerajaan Majapahit, tapi kan masih ibu aja yang tahu karena dari buku tadi, dari sumber lisan atau tertulis atau menanyakan masyarakat, ya kan? Habis itu ibu biar yakin, biar itu jelas, ibu bawa ke suatu lembaga atau namanya suatu benda kuno lah atau suatu ada lembaga meneliti benda kuno. Ibu bawa ke situ yang jelas itu profesornya sudah diakuin. Itu apa tahapan apa ibu? Verifikasi. Verifikasi. Setelah ibu dapat dua tadi tahap mengumpulkan sumber dari ibu verifikasi ke orang yang jelas atau orang yang paham tentang batu tadi. Ibu tahu ini batu punya ibunya salah satu putri kerajaan Majapahit. Nah, ibu dapat tuh. Ibu bisa menceritakan batu ini warna hijau, batu ini tahun segini, dapatnya tahun ini. Itu namanya apa? Interpretasi. Prestasi. Setelah itu ibu tuangkan dalam cerita batu hijau punya ini dalam media. Apa namanya itu? Historiografi membuat dalam tulisan. Bisa dipahami? Pak, Apa? itu eksplanasi enggak berarti ya, Pak? Apa, Pak? Yang eksplanasi. Mana eksplanasi? Itu kan pilihannya ada eksplanasi tuh. Pilihan. Pengecoh mungkin. Oh, eksplanasi itu Bu, teks Indonesia, Bu. Bahasa Indonesia itu. Berarti Eksplanasi. bukan termasuk tahapan ya? Bukan, Bu. Cuman yang ini, Bu. Cuma 4, Bu ya. Ada lagi yang lainnya cuma 4. Bisa kan? Iya. Saya cari lagi soalnya gini banyak soal. Mudah-mudahan masih ada soalnya. Ini rahasia masuk sini rahasia. Ada yang kena gempa, Bu? Enggak. Itu Ada Pak di sini kerasa di Jakarta. ya Jakarta masih terasa. Kena Jakarta. Aduh, sedih lah Bu kalau itu. Ini Bu. Sejak tahun berapa tuh? Sejak tahun 2010 tim Cagar Budaya Jawa Timur di Trawulan bersama dengan tim peneliti UNESCO melakukan penelitian di Trawulan Kabupaten Mojokerto tentang keberadaan kerajaan Majapahit yang pernah menjadi kerajaan besar Nusantara. Pada tahun 2010-2014 kegiatan diawali dengan mengumpulkan bukti. Mengumpulkan bukti. Apa namanya? Verifikasi, Bu, mengumpulkan bukti. Mengumpulkan bukti dokumen. Apa namanya? Heuristik. Oh iya, heuristik. Bisa? Ya. Bisa. Gampang, Bu, atau soalnya gampang. Heuristik ya, ada lagi enggak? Oh, ada. Apa lagi? Soalnya apa? Ini ada soal 2 nih. Sekitar tahun, ini soalnya udah. Sekitar tahun 2017 di Desa Tron banyak bangunan rumah cagar bergaya Majapahit. Rumah Majapahit dibangun dengan memperhatikan temuan-temuan arkeologis. Udah Bu. Membuat rumah-rumah Majapahit. Berarti apa namanya? Historiografi. Bisa? Bisa. Bisa paham kan? Gampang kan? Insya Allah. Ada lagi habis. Oke, soalnya habis. Ini kostum dulu udah. Habis ya, soalnya habis. Tinggal kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Udah paham Bapak Ibu ya? Iya. Nggak terlalu sulit kalau masalah ini nggak terlalu sulit. PS ini nggak terlalu sulit ya, nggak sesulit. Nah, itu juga metodologi nggak sulit. Yang sulit itu cuman matematika doang, sama bahasa Indonesia. Berarti 10 soal lah yang sulit. Jumlah penduduk terbanyak di Indonesia pada level provinsi terdapat pada Provinsi Jawa Barat yaitu 48 juta. Begitu Jawa Timur adalah 41 juta. Udah hampir 100 juta. 2 provinsi aja udah hampir 100 juta. Disusul Jawa Tengah sebanyak 37 juta. Berarti sudah 120 juta hampir. Sementara provinsi lewat 120 juta. Provinsi dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kalimantan Utara yaitu 700.000. Kalimantan Utara atau posisi kedua terbawah adalah Papua Barat dengan 1,7 juta. Pernyataan di bawah ini yang tepat. Konsekuensi dari persebaran sesuai alinea di atas adalah konsekuensinya kalau penduduk padat dengan penduduk yang sedikit. Kita baca.
Besarnya persaingan tenaga kerja paling banyak Jawa Timur. Ya salah ya, Jawa Timur itu kedua, berarti yang paling besar adalah di Jawa Barat, Jabar ya. Oke, ini salah nih. Karena yang paling besar adalah di Jawa Barat. Kita lanjutkan soalnya lagi. Kualitas hidup yang rendah adalah mengancam Jawa Barat. Iya, karena penduduk Jawa Barat terbanyak, kualitasnya bisa rendah. Kualitas hidupnya ya. Pembangunan pusat-pusat industri tersedia banyak di Papua Barat. Ya nggak mungkin, sedikit. Salah. Masalah sosial sedikit terjadi di Jawa Barat. Salah. Makin banyak penduduk, makin banyak masalah sosial. Sosial. Kemungkinan potensi kriminalitas paling besar di Kalimantan Utara. Salah. Ya. Kriminal semakin banyak penduduk. Penduduk. Berarti jawabannya mana? Yang B. B ya. Terlalu mudah ya. Nggak usah pening-pening. Dapat jawabannya. Itulah enaknya kok IPS sama PKN. Oke, yang ini juga gampang, cuman pakai logika aja ini. Dulu setiap bulan sekali Pak Tarno rutin pergi ke laboratorium untuk memeriksa kadar kolesterol dan dan gula dalam tubuhnya untuk ke laboratorium yang jarak tempuhnya 2 jam. Ia terpaksa harus mengorbankan kegiatan belajar di sekolah karena pada hari Sabtu dan Minggu laboratorium juga libur. Sekarang Pak Tarno tidak perlu lagi ke labor. Dia dapat mengecek sendiri kadar kolesterolnya dan gula dengan alat baru. Dari alinea tersebut merupakan bukti bahwa perkembangan teknologi pengetahuan membawa dampak, yakni, nah ini ada dampaknya, mempercepat informasi betul, meningkatkan layanan konsumen bagus, mengefisiensi waktu betul, memperbaiki prasarana kesehatan benar, meningkatkan persaingan produsen juga benar. Tapi yang berhubungan dengan Pak Tarno yang mana? Yang C. Ya. Yang ada waktu dan jarak. Yang C. Yang C ya? Ya. Bisa dipahami kan? Gampang dulu. Nah. Ya, lanjut. Pak. Ini terlalu ya mudah lah IPS ini soalnya langsung asli. Oke. Lanjut kita ke gempanya nih. Gempa bumi yang terjadi di Aceh pada tahun 2004 merupakan gempa bumi terbesar yang menimbulkan korban ratusan jiwa. Karakteristik gempa bumi di Aceh termasuk gempa. Oke, di Aceh itu gempa tektonik. Tektonik. Apa? Tektonik, Kak. Tektonik. Tektonik ya, sama seperti yang tadi ya. Yang Iya. baru saja terjadi di Cianjur ya. Apa Cianjur ya? Cianjur. Cianjur, Cianjur, Pak. Jawa Barat. Jawa Barat. Jawa Barat. Nah, Jawa Barat Cianjur ya. Jawa Ini, Barat. jadi Tektonik. ini tektonik ya. Ya. Kalau vulkanik dekat Gunung Merapi misalnya, Merapi kan, Iya. itu vulkanik. Di sana nggak ada gunung berapi. Iya. Oke, aman ya. Bisa ya nih soalnya kan terlalu gampang. Tektonik, lempeng, vulkanik gunung kan gitu. Iya. Ya, runtuhan, longsoran. Oke. Lanjut kita ke soal berikutnya. Jadi ya nggak sulit sekali lah. Oke, ini juga nih, sini cuman menanyakan ini anak. Pada saat seleksi penerimaan peserta didik baru, seorang guru diminta kepala sekolah menilai perihal kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi calon peserta didik terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Oleh karena itu, salah satu butir yang hendak ia tanyakan, ya cari kalau dia cinta oleh peduli dengan tempat tinggalnya, maka yang harus ditanyakan adalah kalau saya yang A. Berapa kali Anda hormati? Berapa lama? Nggak mungkin. Apa saya tradisi bersama kampung ini? Nah, ini bagus juga. Bagaimana budaya kampung ini? Budaya kerjasamanya bagus juga. Masyarakat kampung ini sebagian bekerja apa? Salah. Cuman 3 yang bagus jawabannya. Tapi yang mana yang bisa peduli dan menghargai lingkungan tempat tinggalnya? Pertanyaannya. Yang A, yang C, apa yang D? Yang paling tepat. Yang A. Yang A ya, sudah A, jelas Pak. ya. Karena Berapa? Bakti. Langsung to the point ya. Berapa kali Anda kerjasama, kerja bakti kampung Anda? Kalau jawabannya nggak ada, berarti nggak cinta kan? Iya. Kalau jawabannya ada 5 kali Pak, berarti nampak dia bagus kan gitu. Oke, ini salah jawaban adalah yang A. Oke, sosial ya. Oke, lanjut kita ke soalnya. Ini juga tak usah pening-pening. Lembaga yang jasa. Lembaga sekolah, perbankan, tukang rambut, bibit cabai, menanam bibit cabai, penambang emas liar, bertani nih ya, bertani. Yang mana yang bidang jasa? Ya guru ya, lembaga sekolah ya. Guru. Guru. Tukang cukur. 1, 2, 3. Cukup. 1 dan 3. Satu lagi perbankan masuk kan? Masuk. Satu, Jasa dua, penyimpanan kan? Iya. Iya, 1, 3, 2 jawabannya adalah yang A.
Ya, jadi pahamin ya. Nggak ada sulit-sulitnya, nggak ada payah-payahnya. Oke, bisa dipahamin ya Pak Ibu. Kita lanjut ke soal berikutnya IPS-nya nih ya. Ini juga seperti ini IPS-nya. Harga seikat bayam di salah satu toko Malang, Jawa Timur Rp 10.000. Irfan tidak jadi membeli ayam tersebut, kemudian ia memilih membeli di pasar induk yang harganya lebih rendah. Ia pun kemudian belanja ke pasar lain di pasar tersebut. Perilaku Irfan tersebut dapat disimpulkan dia harga 10.000 nggak mau, udah cari lagi pasar yang lebih murah. Berarti dia masalah apa? Harga kan? Ya, Pak Ibu? Iya. Iya, harga. Masalah harga berarti kan? Masalah harga berarti yang D ya. D, Pak. yang D ya? D. Harga barang, Pak. Oke, masalah harga ini ya. Oke. Lanjut kita ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Mana dia? Nah, ini. Coba Bu, dampak padatnya Pulau Jawa, yakni nomor dampak. Coba bener nggak jawaban saya itu dampaknya? Benar, Pak. Dampak ya, dampak dari terlalu padatnya penduduk terkonsentrasi di Pulau Jawa. Kalau saya jawabannya area pertanian makin berkurang karena banyak pembangunan, karena banyak rumah, karena makin banyaknya penduduk, kualitas hidup semakin menurun nih ya karena lapangan pekerjaannya terlalu padat bersaing. Jadi jawabannya apa? 45 ya? Iya. Ya, Pak. Iya, Pak. Karena dulu sangat mantap ada program apa namanya Bu? Transmigrasi. Iya, transmigrasi. Inilah program yang sangat luar biasa. Karena kalau nggak ada program ini kita bingung. Ya, karena Pulau Jawa terlalu padat. Nah, larinya ke daerah-daerah yang itu dibangun. Sumatera. Ya, Sumatera, Kalimantan ya. Sulawesi, Papua kan gitu. Ya, sekarang kalau saya nih tinggal di daerah Trans saya sekarang di Jambi. Jadi banyak wong Jawa. Ya, seperti itu harus ada program seperti itu karena biar meningkatkan kualitas hidup rakyat Indonesia. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini benarkah nih jawabannya nih? Ini nggak nampak Bu, saya nggak nampak, saya besarkan sedikit. Sekolah wajib menyediakan lingkungan yang ramah bagi peserta didik agar perbedaan yang melekat, ingat, perbedaan yang melekat tidak menjadi halangan bagi pelayanan sekolah. Untuk membangun kondisi demikian, maka tugas guru adalah biar perbedaan tidak terlalu melekat. Misalnya saya kulit hitam, yang satu kulit putih, satu suku Batak, suku Jawa, suku Padang, tidak lagi menghalangi perbedaan. Maka yang harus dilakukan guru adalah A. Membangun semangat kekeluargaan, iya bagus. Melengkapi sarananya, iya bagus juga. Datang di sekolah sebelum pelajaran, iya bagus juga. Mengajar dengan baik, bagus juga. Terus tadi diistimewakan, nggak boleh diistimewakan. Yang sesuai dengan paragraf di atas adalah mengenai masalah perbedaan. Jadi masalah perbedaan biar hilang, apa jawabannya Bu? Kekeluargaan. Ayah? Iya. Kita lanjut ke soal berikutnya. PS nih ibarat kata ya semudah. Oke. Teknologi yang berkembang dengan pesat memudahkan manusia untuk berinteraksi dan berkomunikasi. Manfaatnya, manfaat TIK, teknologi informasi. Yang A, manusia dapat lebih cepat menyelesaikan pekerjaannya. Bagus. Seorang dapat terhubung dengan banyak orang. Ya bagus juga sih. Benar. Muncul persaingan dalam bidang, ya benar juga muncul persaingan. Peralatan teknologi semakin canggih, ya benar juga. Membuat manusia menjadi tergantung, ya salah nih, nggak boleh. Oke, manfaat yang pesat dengan memudahkan manusia untuk berinteraksi. Yang mana jawabannya? B. Komunikasi. Jelas B ya? Ya. Ya, karena sesuai dengan
Dan ini ya, Komunikasi itu loh, teknologi. sesuai dengan yang itu ya Bu ya, paham ya? Sesuai apa yang paham. dinyatakan di situ. Ya semuanya bagus, tapi sesuai dengan apa yang dinyatakan di soal itu, nggak bisa sembarangan. Oke, ini sekali lagi. Ini soal IPS semua nih. Salah satu daerah mengalami bencana banjir, warga yang sangat membutuhkan pertolongan sangat cepat tersebut. Seorang guru di daerah tersebut mengajak para pesertanya untuk mewujudkan perilaku rela berkorban. Ingat, perilakunya Rela Rela berkorban. berkorban. mengerahkan tenaga untuk memperbaiki lingkungan, membantu masa untuk memakan para korban bencana, memberitahuan kejadian kepada orang tua sendiri, nggak mungkin ya. Menyediakan tempat pengungsian yang cukup untuk warga, Oke. memberikan donasi sesuai kemampuan sendiri. Nah, rela berkorban. Ayo. Amerika donasi, Yang Pak. E. Yang E, Pak. Yang E. Jadi pahami ya Pak Ibu ya? Ya. Iya. Nah. Jadi soalnya Memberikan donasi. iya, ya donasi lah ya, rela berkorban. Berkorban. Ada yang disumbangkan di situ. Oke, kita lanjut ke soal ini. Indonesia masih termasuk negara agraris, namun demikian menekuni dan bekerja pada sektor perikanan dan pertanian masih belum menjadi profesi menarik bagi peserta didik. Sebagai guru yang memiliki kepedulian terhadap fenomena tersebut, bagaimana cara ngajarnya di lingkungan menjelaskannya? Ya, jawabannya A, B, C, D, E. Coba baca dulu, Bu. Pentingnya untuk Ah? mencari pikirannya. A. Ya, A ya. Pentingnya mata pelajaran tadi bagi bangsa sesuai dengan Bangsa. pernyataan di dalam soal. Oke, Bu, bisa kan dipahami? Bisa. Bisa ya. Oke. Nah, saya sedikit pedagogi ya, boleh ya. Ini IPS kemarin nih. IPS yang lalu besok kita kerjakan lagi. IPS yang soal yang ini kan soal barunya. Soal yang sebelumnya itu ada juga. Nanti kita kerjakan di besok. Coba kita pedagogi bentar ya. Pedagogi bentar ya. Ini soal yang kemarin ini. Ini ntar aja dulu nih. Tinggal baca-baca juga sama aja. Oke, kita pedagogi bentar. Ya, bentar aja. Pedagogi. Mana dia? Pedagogi. Pedagogi. Oke. Nih ya, nih saya ngajari Bu ya, karena soal IPK ada KD tanya IP, ada KD ditanya IPK. Nah, ada KD tanya IPK nih Bu, saya kasih ini ya Bu ya, carcepnya lah, apa namanya, trik, catat Bu ya, trik. Ya, kalau mau catat, trik untuk menjawab soal ada KD, tapi yang ditanyakan apa? IPK. Iya, ditanya IPK. Oke. Tadi ditanya IPK. Apa itu IPK? Indikator Pencapaian kompetensi. Yang pertama, Bu. Nah, yang pertama ada tiga nih. Ada tiga nanti ya. Yang pertama ditanya IPK. Nanti tanya IPK apa? IPK hot apa? IPK hot. Atau lagi IPK sama IPK hot. Oke, ditanya kalau yang pertama tanya IPK, kalau misalkan dia nanti di KD-nya C3, KD-nya C3, jawabannya itu misalnya ada A sampai E ya. A, B, C, D, E. Pak, tahu dari mana Pak KD C3? Taksonomi belum, nanti saya sebelum ini ya. Sebelum ini taksonomi belum ya. A, misalnya A ada C3 jawabannya. Ini C3 juga, ini C4, ini C5, ini C3. Maka pilihlah yang C3 ya. Berarti antara A, B sama E. E. Tinggal lihat lagi KD-nya, ya kan? Iya. Oke. Bisa dipahamin ya? Bisa ya? Yang kedua, ini Bu ya, ini soal-soal jebakan Bu. Banyak orang terjebak masalah hari ini. Padahal gampang kali jawabannya. Misalnya KD-nya C3, tapi jawabannya di dalam soal itu tidak ada C3. Misalnya A, B, C, D, E. Ini C2, C1, C2, C4,
C2. Maka Ibu harus jawab adalah yang C4. Nggak usah lagi C4. lagi. Karena IPK minimal sama, boleh lebih. Lebih. Bisa dipahami, Bu? Lebih tinggi. Ya. Nah, ya. Jadi nanti ketemu gini jawabannya kalau C3, C3, C4, C5, C3, maka pilihlah C3, 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 oke? Tinggal Ya. lihat KD. Kalau di dalam KD, di dalam soal tadi nggak ada C3, maka Ibu pilih yang di atasnya. C4 di atasnya. Bisa dipahamin? Ya. Yang ketiga, catat Bu ya, ini penting, ini banyak yang keliru nih. IPK, tanya IPK hot, ini keluar semua Bu. IPK hot, 8 soal atau 7 soal nih, sama IPK hot. IPK hot itu ada C4, C5, C6. Jadi pilihlah jawabannya antara C4, C5, C6. Catat dulu, atau mau diapain dulu, saya masuk ke soal 3 soal seperti ini, biar paham. Sampai 5 Tunggu, Pak. Catat dulu ya. Trik KD biar supaya kita nggak pusing-pusing jawabannya. Nanti cara ngapal KD gimana, Pak? Ya saya ajari cara ngapal KD, tenang aja. Ketiga. IPS gampang. KN mudah, yang paling itu bahasa Indonesia ada 3-4 soal bahasa Indonesia paling ada. Tapi ya bisa dipahamin sih, cuman ya kalau belajar aja. Catat dulu ya. Ini penting nih ya, penting sekali. Habis ini saya ajarkan mengenai nanti instrumen penilaian. Pak, mohon dijelaskan yang nomor 3 tadi bagaimana Oke. ya? Saya lupa. Misalnya KD-nya nanti Bu, ada KD, ya kan? KD, misalnya C3 misalnya kan, diminta atau nggak usah ini KD, dikasih tahu KD C3, diminta bagaimana ke IPK. Nah, pilihlah jawaban yang mengandung IPK hot. IPK hot apa Bu? C4, C5, C6. C6. Ada jawaban nanti A, B, C, D, E. Jawabannya tuh C3, 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 C5, C2. Ini C2 nih misalnya. D. Ibu jawab apa? D. C5. Kuning, D C5. jawab. Karena hot itu masuknya di C4, C5, C5, C6. Bisa dipahamin? Ya. Paham. Ya Allah, paham, Mbak. Nah, ditulis dulu, saya kasih trik-trik dulu ya. Ya, Pak. Ya, saya kasih trik-trik dulu biar enak. Saya ngajarkan pedagogi nih. Ada trik-triknya. Catat dulu. Biar kita contoh soalnya. Setelah saya ajari trik KD, nanti saya ajari trik mencari instrumen penilaian. Beda instrumen penilaian sama alat evaluasi, sama namanya lagi apa? Lupa. Berarti harus hafal itu ya. C1 Nah, sampai bagus. C6. Bukan dihafal, tapi diingat, dipahami. Nanti saya apain ya. Ya. Udah catat nih, biar kita masuk bagaimana cara menuliskan menghafalnya kan, bagaimana caranya. Udah dihafal nih, udah dihafal, udah tulis nih. Izin bertanya, Pak. Silakan, Bu. Ini nanti itu apa di soalnya itu memang dijelaskan dia minta IPK hot gitu ya, Pak? Iyalah, Bu, emang iya, makanya saya bikin triknya. Oh, jadi misalkan ya, Pak, yang di trik yang pertama itu kan C3, C3, C4, Ini minta IPK aja. Yang trik pertama dia minta IPK. 1 sama 2 dia hanya minta IPK. Yang ketiga biasanya minta IPK hot. Hot. Nah, hot itu C4, C5, C6 Ibu pilih. Oke? Oh ya. Nah, Jadi kalau misalkan di yang ketiga itu ada C4, C5, C6, pilih yang C6 artinya ya, Pak. Yang tertinggi ya, Pak. Kalau gitu nggak mungkin. Nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Tidak bolehlah soal seperti itu. Nggak mungkin. Dari yang kecil, Tapi bisa aja. Bisa ada C4, C5, C6 tapi nggak nyambung ke KD-nya. Paham? Oh iya. Iya, Pak. Paham. Misalnya C5 boleh juga, tapi jawabannya nggak nyambung ke KD-nya. Ngerti kan? Cari yang nyambung ke KD-nya. Iya. Nah, paham ya maksud saya? Iya, paham. Pak. Oke. Udah catat, biar kita langsung ke soal, biar gampang. Jadi sedikit aja, biar supaya sikit-sikit ini besok ke pedagoginya udah maksudnya udah, enak, udah ingat. Oh, jadi saya enak gitu kan masuknya. Pakai logika aja. Oke dah, Bu. Yang baru masuk. Ya. Yang baru masuk di ada yang foto kan ini? Sudah. Ada kirim aja grup Bu, yang bagi-bagi yang baru masuk tuh kan. Jadi
Oke, sudah ya? Kita Ya, Pak. dihafal, ya hafal nih. Itu dulu. Kita hapus dulu. Kita masuk ke soalnya. Ini, soal pedagogi mana nih? Ini. Ini soalnya. Bu Guru, Bu Widya, Bu Widya guru kelas 3 pada semester ganjil sedang menyusun muatan PPKN, bukan P3K, PPKN. Pada KD menceritakan, Pak, menceritakan K berapa Pak itu Pak? C berapa? Saya pun nggak tahu kan gitu kan. Bapak tahu nggak? Ya tahu lah C2 gitu. Tahu dari mana Pak? Ini. Ya kan? Ya. Nah, Pak, Bu, cara ngapalnya gimana, Bu? Pak, katanya kan. Oh, cara ngapalnya gini. Ibu ada buku kan? Ada. Ada buku itu bikin, Bu. Ini karena biar supaya ini saya ajarin biar lulus, Bu, ya sekali lulus. Karena saya ajari di ikut ini pasti kebanyakan ya matang lah deh. Ibu tulis judulnya buku pedagogi. Baru masuk lembaran pertama, judulnya bikin kognitif. Cara gini, Bu. Pahami dulu C1 apa? Mengingat. Tulis 3 sampai 5 yang Ibu nggak tahu. Misalnya saya nih ya. Kalau C1 nih saya cari kata-kata yang saya sini tidak ada saya paham. Misalnya melafalkan, identifikasi yang saya ini ya, yang saya ini ya. Baru memilih misalnya atau memberi definisi saya. Bikin 3 saya. Buat 3 sampai 5 ya. Jangan nggak dibuat. Kenapa? Ya, tidak ada cara terbaik ya kalau nggak dibuat. Saya dulu juga menghafalnya dibuat-buat. Maksudnya dibuat di kertas, catat lagi, ngulang lagi kan gitu. Oke, jangan malu-malu ya. Ini karena masih belajar. Jadi jangan malu-malu untuk melihat KKO kalau nggak tahu. Oke, buat 5 sampai 3 ya. 3 sampai 5 bisa Ibu menggarisbawahi, menjodohkan. Oh, udah cukup lah 5. Dah. Yang kedua, memahami. Di sini memahami C2 saya di sini adalah menjelaskan, menginterpretasikan, menceritakan, mengklasifikasikan, menguraikan. Karena ini kata-kata yang sulit bagi saya untuk mengingatnya. Oke, 5 udah. Menerapkan, saya cari yang bingung, mengimplementasikan, mengkonsepkan, menentukan, menghitung, membuktikan. Ini saya ya. Udah. Ini saya bikin ya, katanya saya menerapkan selesai. Menganalisis C4 yang saya bikin adalah mendiferensiasikan, mendiagnosis, mendistribusikan. Ini apa ya? Memerinci, menelaah. Ini saya nih. Saya bikin 5 itu. Sudah. Atau menguraikan boleh juga ya, menguraikan di sini boleh juga. Yang itulah mau 5 sampai 6 ya terserah Ibu. Saya biasanya bikin 5. Udah. Saya baca dulu yang mana yang sulit saya ambil gitu kan. Mengevaluasi C5, saya di sini kesulitan dengan kata-kata memproyeksikan, memvalidasi, mengkritik, membuktikan. Yang jelas ya, mengevaluasi, mengkritik, mengecek, menilai. Menilai atau menyimpulkan. Menilai atau menyimpulkan sama aja. Nah, 5 atau 6 juga boleh, nggak apa-apa kan, daripada banyak semua nih. Menciptakan, ini ciptakan saya udah paham, ciptakan, mendesain, membuat lah gitu, membuat, merancang, mengarang, Memproduksi. produk lah berarti kan. Ini gampang, menciptakan bahasanya gampang. Cipta berarti hasilnya ada, merancang, membangun. Nah, sampai 5 Bu. Ibu bikin yang mana mau Ibu, yang Ibu sulit atau punya saya juga boleh. Ibu buat di buku, dicatat. Ya boleh dimulai dari sekarang Bu ya catatnya. Nggak apa ya? Ya. Ya, catat dulu aja nggak apa, namanya belajar. Biar paham trik ini. Jadi biar sekali lulus selesai Bu pedagoginya. Karena pedagogi itu yang banyak orang salah. Dulu nggak apa Bu ya, saya kasih waktu 7 menit apa, santai aja. 7 menit lah. C1. Identifikasi. Lanjut.
C2. Plus. Ngantuk, Bu? Menceritakan klarifikasi menguraikan Dulu, Bu. Apa, Bu? ketika menerapkan melaksanakan mengimplementasikan mengonsepkan pembentukan mengonsepkan Maaf, Pak Amir. Pak. merincikan itu membuktikan menentukan C4 menganalisis nomor 34 menguraikan Merekonstruksi. ya, 5 Mengap. Sudah, Bu? Ya. Kalian tanya kan? Aman? Pak, mau tanya itu yang C2 sama C4 itu ada sama-sama menguraikan, bedanya apa ya? Nggak ada bedanya sih, Bu. C2 sama C4 tuh. Menguraikan. Nanti ketemu tuh. Nanti ketemu tuh, misalnya, kan saya bilang tadi kata-kata itu, nanti adalah soalnya, Bu. Kadang-kadang nanti C4 dia, misalnya kan, dia C4. Ya kan? Di situ ada menguraikan, tapi satu lagi ada memerinci. Ibu pilih mana? KD C4. Ya kan? Saya tulis ya. KD C4 nih. KD C4. Ya kan? Tapi di jawaban itu ada menguraikan sama mau merinci. Ibu pilih mana? merinci Bagus. Karena menguraikan itu ada dua, ya kan? ya Bisa dipahamin ya? Ya. bisa Karena saya tanya yang saya bingung, menguraikan itu kan ada dua, jadi makanya saya catat. Ini kok ada dua? Oh, di soalnya saya paham. Oh, kayak gini jawab soalnya, gitu loh. Oke, aman ya? Bisa ya? Aman. Oke, kita ke soal langsung ya, biar enak ke soal langsung. Kan ibu nyatat, kita ke soal langsung.
Bisa ini ya. Ini soal yang ini Bu ya, soal yang sebelum Oktober nih. Nah, banyak yang pedagogi. 60 soal, Bu. Ini juga 60 soal. Kita masukkan ke sini. Nah, ini. Menceritakan. Kita bahas dulu pelan-pelan. Menceritakan. Bu Widya menceritakan. Rumus indikator adalah menceritakan adalah C2. Arti gambar pada lambang negara. Yang A, C2 kan, Bu? Ya. Iya, C2. Berarti bisa benar ya kan? Karena KD-nya C2 ya kan? Ya. Menganalisis C berapa, Bu? 4. Salah kan ya? Salah. Ya karena udah ada C2-nya. Menjelaskan. C2. C2 benar. Menceritakan. C2. Benar. Menyajikan. C6. C6. Salah ya? Ya. C6 apa C5 menyajikannya? C6. C6. Oke, C6 ya. C6. Sudah? Oke, berarti ini salah. Tinggal apa jawabannya? A, A, C. C. Lihat kembali KD-nya. Menceritakan arti gambar pada lambang negara Garuda Indonesia. Apakah menceritakannya dengan suara lantang dan intonasi yang benar? Atau menceritakan dengan kalimat efektif dan kosakata yang tepat? Atau menceritakan secara lengkap dan tepat atau sesuai? Menceritakan arti lambang Garuda. Menceritakan secara lisan arti gambar pada lambang negara. Yang mana? Yang dodol, ayam apa bola? Dodol. Dodol. Dodol ya? Ya. Karena ini secara lengkap dan tepat, iya kan? Iya. Bisa dipahamin? Paham. Bisa dipahami Pak Ibu? Bisa. Lanjut ya, soal kayak gini dulu ya. Soal ini dulu ya. Kita pelan-pelan kita bahas soal seperti ini dulu ya. Coba biar enak saya besoknya sampai pedagoginya. Dan ini soalnya banyak. Kalau teori belajar tuh gampang, ini gampang juga. Yang KD-KD dulu aja, biar enak. Dikasih ini materi pokok bentar dulu, materi pokok gampang juga. Bapak gampang semua ya, saya soalnya gitu Bu, saya lebih bagus saya bilang gampang biar saya cari kan gitu kan. Daripada saya bilang susah ini nggak dapat. Ya, oke, gampang. Ntar dulu ya. Oke, mana lagi? Ntar Bu, jangan ngantuk dulu Bu, sabar Bu ngantuk ya. Nih, ya Bu soalnya IPK hot. Indikatornya IPK hot. Cari aja hot Bu. Identifikasi. Tidak hot. Tidak. C berapa? C1. Tuh. Jelaskan. Menyebutkan. C1. Menunjukkan C. C2. Menguraikan. Ini C2 ya. C4 ada ya kan? Iya. Karena ini dua-duanya pilih aja E kan? Ya. Dan banyak juga soalnya menguraikan mekanisme ini yang paling payah ya kan? Bisa dipahami Bu? Paham. Aman ya, bisa ya? Insya Allah. Menguraikan tuh C2, C4 yang lain biasanya C4 kan menguraikan, jadi saya pilih yang gitu. Disesuaikan. Sesuaikan. Oke, paham ya? Ya. Lanjut dulu ke soal-soalnya, menjelaskan. Nah, ini juga soalnya. Ya. Bu Yuri menjelaskan C berapa, Bu? Menjelaskan C2. C2. Yang A, C2. yang B. Satu. Menentukannya. Menentukan C4 tapi ya? C3, Bu. C3. Oh, C3. Tentukan. C3. Tentukan. C3. Menggambarkan Anu. C6 kan? Ya. Ibu jawab ini kira-kira yang apa? Kalau C2 berarti C2 Pak Kato. A. Iya kan? Ya. Ya nggak usah penting-penting. Iya kan jawabannya A kan? Ya. Iya. Walaupun ini menentukan ini, tapi
Kalau udah C2 ya C2 jawab kan gitu. Menjelaskan Ya. yang benar. Selesai Bu ya. Gampang. Ya. Kalau pakai konsep gampang soal. Apa tuh? Lanjut ya. Ini lagi soalnya, ntar dulu. Nah, ini ntar dulu. Nih. Ntar dulu. Oh, udah habis. Di soal yang lama nanti kita bahas sama pedagogi. Nah, udah paham Bu ya tadi kan Bu? Saya ajarin lagi ya triknya. Trik untuk membedakan yang mana nanti. Nah, ini lagi Bu ya, buat lagi Bu ya. Jadi saya nggak ini lagi, nggak buat lagi, buat sendiri aja di sini kan lebih enak. Trik dulu. Trik bagaimana ini membedakan teknik penilaian. Nih Bu ya, teknik penilaian, instrumen penilaian. Instrumen itu bahasa lainnya adalah alat Bu ya. Alat penilaian. Baru apa itu nanti evaluasi. Alat evaluasi. Evaluasi itu, instrumen evaluasi adalah di dalamnya ada teknik penilaian atau dalamnya ada keduanya. Teknik boleh, instrumen boleh. Itu namanya alat evaluasi. Di dalamnya ada teknik penilaian dan instrumen penilaian. Oke. Yang pertama Bu, yang pertama catat ya. Yang pertama itu ada namanya penilaian sikap ya Bu ya, penilaian sikap. Oke, penilaian sikap yang pertama dipakai ini A dulu aja lah. A. Yang pertama itu adalah teknik penilaiannya. Teknik penilaian. Apa teknik penilaiannya? Yang itu adalah oke, apanya nih? Ada namanya observasi guru ya. Oke. Oke, yang kedua ada namanya teknik penilaian penilaian diri. Penilaian diri. Yang ketiga namanya penilaian antar teman. Banyak yang bingung, padahal gampang. Instrumennya atau alatnya, Ibu tinggal tambahi depannya pakai lembar, Bu. Lembar. Kata lembar aja, instrumen alat penilaian dari sikap, tambahi kata lembar Bu. Teknik penilaian observasi guru, apa Bu instrumennya? Lembar observasi guru. Ya. Teknik penilaian diri, apa Bu instrumennya? Lembar penilaian diri. Teknik penilaian antar teman, apa instrumennya? Lembar penilaian antar teman. Dipahamin? Bisa. Yang B ada namanya penilaian penilaian kognitif atau pengetahuan. Ya, dulu. Yang pertama ada namanya teknik penilaian. Teknik penilaian di sini ada 3 ya. Yang pertama ada namanya tertulis, teknik tes tertulis. Yang kedua ada namanya tes lisan. Yang ketiga ada namanya penugasan. Apa instrumennya? Instrumen penilaiannya tadi apa Bu? Instrumen bahasa lainnya apa? Alat penilaian ya. Instrumen adalah alat adalah instrumen, sama aja ya. Oke, tes tertulis Bu, ini ya tes tertulis nih. Tes tertulis itu adalah yang pertama adalah lembar pilihan ganda. Apalagi Bu? Lembar uraian. Ya ini ya, menjodohkan ya kan? Oke. Lembar tes lisan, Bu? Tes lisan?
kuis, tanya jawab. Tanya Jawab. jawab. Tanya jawab. Ini ya Bu, instrumennya. Kalau penugasan adalah lembar tugas siswa ya. Tugas siswa ya. Tugas siswa secara apa aja Bu? Individu. Individu dan Kelompok. kelompok. Bisa dipahamin? Bisa dipahami Bu? Pak mau tanya Pak. Pak mau tanya. Silakan. Oh, ya, kalau tes wawancara itu apakah bisa dikatakan masuk dalam penilaian sikap Pak? Ya sikap Bu itu Bu. Teknik Ya. penilaian sikap. Oh gitu, berarti ditambahkan ya Pak ya? Ya, lembar wawancara namanya instrumen. Ya, Wawancara namanya teknik. Lembar pedoman wawancara namanya instrumen. Paham? Bedanya paham. Observasi guru tuh Bu. Observasi guru tuh sama dengan wawancara. Bisa wawancara, ya kan? ya. Nah, contohnya wawancara nih. Tekniknya wawancara gitu kan. Oke. Bu, dibuat dulu ya. Dibuat dulu. Satu lagi nih tinggal. Penilaian. Keterampilan. Iya, dibuat dulu. Dibuat dulu. Jadi saya ada yang screenshot, saya enak. Oh, udah ada. Catatannya saya nggak buat lagi gitu kan. Pokoknya dibuat dulu aja lah. Ya, dibuat dulu. Udah, Pak. Wah, udah Ibu nih. Saya minum dulu, Bu. Minum dulu ya. Belum. Minum dulu, Bu. Aus. Ini Piala Dunia, Bu. Ini saya lagi sambil nonton bola. Ya ada Bapak ada nih, Bapak nih. Halo Pak. Halo Bapak. Kayaknya Bapak. Bapak hobi bola nggak Bapak? Ya suka dia Pak. Hobi. Ya Pak, sambil lihat bola ini Pak. Sama kita Pak berarti Pak. Inggris lawan Iran Pak 2-0 Pak. Oh 3-0 nggak dibantai Iran. Ya, terus dulu Bu ya, sabar dulu. Panjang perjalanan, setengah jam lagi kita main-main dulu aja. Terus nih teknik penilaian keterampilan. Ada 4 kalau nggak salah. Proyek, portofolio. Produk. 4 Bu ya, 4 kan? Semua air mineral itu sama, ternyata air mineral itu beda.
Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Lanjut ya. Ke apa nih? Satu lagi? Lembar keterampilan. Iya, lembar penilaian keterampilan. Saya hapus dulu nih. Penilaian sikap saya hapus. Yang C ya. C. Penilaian keterampilan. Ada berapa, Bu? 4. Penilaian keterampilan ada 4. Yang pertama ada namanya penilaian keterampilan. Yang pertama ada namanya teknik penilaian. Teknik penilaiannya ini ada 4. Yang pertama ada namanya apa, Bu? Proyek. Unjuk Kinerja. Iya, unjuk kerja dulu ya. Unjuk kinerja ini namanya demonstrasi atau nama lainnya adalah praktikum, praktik ya. Ya. Oke, namanya praktek. Praktik atau praktek. Yang kedua ada namanya produk. Ya, ini berarti dia menunjukkan produk ya, Bu ya. Menilai produknya, hanya menilai produknya. Yang keempat namanya proyek. Proyek ini yang dinilai banyak, prosesnya, ya. Hasilnya. Ya, banyak yang dan butuh waktu Laporannya. ya. Laporannya dan butuh waktu ya. Oke, yang ini ada namanya Portofolio. Tugas proyek ini adalah tugas proyek ini adalah membuat sesuatu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapkan pada sehari-hari, Ibu ya. Misalkan dia dekat sungai. Nah, di situ dia mau bikin lampu untuk daerah pertanian. Nah, sungai itu bisa membuat jadi listrik. Nah, itu menyelesaikan masalah. Misalnya lagi alat pendeteksi gempa, itu namanya proyek, Bu ya. Tugas proyek itu adalah tugas yang dikasih guru untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang itunya ya. Portofolio adalah kumpulan hasil karya siswa. Hasil karya. Diapain nanti instrumennya, Bu? Instrumen penilaiannya, instrumen atau alat penilaian. Ibu tinggal tambahin aja kata-kata depannya. Rubrik. Iya. Rubrik. Dah, selesai. Rubrik itu adalah skala penilaian. Jadi gampang. Kalau misalnya instrumen itu ada kata depannya adalah rubrik untuk penilaian keterampilan. Dibuat dulu, Bu, biar kita bisa contoh soal. Pak, itu yang unjuk kinerja dalam kurung apa itu, Pak? Tulisan Praktik. apa? Oh ya, makasih, Pak. Oke, Bu. Pak mau tanya, Pak. Iya. Saya tuh kadang sering kesulitan untuk membedakan gimana unjuk kerja atau praktik dan proyek. Kalau unjuk kerja itu yang dinilai itu apakah prosesnya, Pak? Praktik itu, Bu, ini, Bu. Misalnya Bu menyajikan suatu laporan itu praktik, Bu. Menyajikan. Produk itu Ibu buat video Ibu itu nilai. Itu namanya produk. Pak, proyek ya. Produk, Bu ya. Ibu membuat video misalnya kan. Membuat video untuk apa namanya tuh, untuk pekerjaan fisika lah atau apa, fisika pula atau guru video membuat rangkaian Sri Paralel, ya kan? Video Ibu dinilai, itu namanya apa namanya? Produk videonya, produknya aja, atau membuat karya atau membuat asbak rokok dari tahap apa kan, dari apa namanya? Asbak rokok nilai itu produknya, hanya produknya yang dinilai. Dah. Proyek, Bu. Nah, beda proyek sama produk. Sekali lagi, Bu. Proyek itu alatnya yang dihasilkan alatnya bukan seperti misalnya buat asbak rokok. Nah, itu tidak menyelesaikan masalah.
Ngerti, Bu? Proyek itu Iya. adalah alat yang ditampilkan adalah alat untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Paham, Bu? Misalkan Berarti tadi, kayak gini ya, Kak. Ya. Menciptakan sesuatu untuk menjawab permasalahannya itu proyek. iya benar, masalah sehari-hari yang ada di masyarakat. Misalkan di masyarakat tuh air sumurnya ini semua berkarat semua atau namanya tidak bagus semua, airnya tidak bagus. Nah, siswa tadi ditugaskan menciptakan alat atau menciptakan penyaringan yang efisien, bagus. Nah, itu namanya masalah diselesaikan. Ngerti? Ngerti, Bu? Itu proyek. Proyek itu. Misalkan dia dekat sungai. Kalau dulu banjir, bingung, nggak tahu deteksinya, alat deteksinya nggak ada. Nah, sekarang diciptakannya. Kalau misalnya banjir datang, bunyi alarm. Itu dia menyelesaikan masalah sehari-hari dalam kehidupannya. Ya Ngerti, Bu? proyek. Itu proyek. Tapi kalau misalnya cuma buatlah kerjaan tangan, itu nggak proyek, Bu. Itu produk. Produk. Itu produk ya, Pak? Iya, karena dia tidak menyelesaikan masalah. Dia cuma bisa menciptakan. Iya, proyek adalah alatnya untuk menyelesaikan masalah. Ngerti, Bu? Jadi kayak ini ya, Pak. Misalnya kalau untuk unjuk kinerjanya itu berarti dari proyek yang tadi itu bagaimana cara menjalankannya seperti itu Iya, ya, Pak? betul, benar sekali. Menjalankannya, menyajikannya kan dia, Ya, mempraktikkannya. itu nanti masuk unjuk kinerja Iya, atau mendemonstrasikannya alatnya namanya unjuk kerja. ya, paham, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ngerti, Bu, semuanya? Paham. Paham. Ada tanyakan, ada lagi? Bisa dipahamin? Paham. Aman ya? Iya, Pak. Nah, catat dah, Bu ya? Udah catat kan? Udah kan? Dah. Udah ya? Udah paham semua nih ya? Jadi tinggalin, nah, bagus. Disinilah saya maksudnya. Oh, udah aman. Daripada IPS. Pak, mau tanya lagi. Nah, silakan tanya dulu apa? Tanya dulu aja apa. Ya, jadi penilaian paling kompleks untuk penilaian halo. Halo, Pak. Iya, halo, proyek kan, Bu? Bener Ibu bilang tuh. Iya, untuk penilaian paling kompleks untuk penilaian keterampilan itu apa, Pak? Proyek. Apakah proyek? Oh ya, makasih, Semuanya Pak. itu, semuanya. Ada Oh prosesnya, iya, makasih. ada ininya, prosesnya, ada unjuk kerjanya, semuanya itu proyek. Oh gitu ya, yang terbaik Dan proyek ya, Pak. Iya, dan ya itu butuh waktu kan gitu. Pokoknya alatnya bisa menyelesaikan masalah. Masalah. Tapi kalau gini, Ibu bilang ke siswa, buatlah rangkaian file dasari di rumah, itu nggak proyek. Itu produk. Itu produk. Ya. Itu produk karena Ya. itu hanya nggak ada menyelesaikan masalah ya gitu. Iya, iya, iya. Dia harus menyelesaikan masalah. Pak mau tanya, Hmm. kalau misalkan membuat magnet sederhana itu termasuk Produk, Bu. proyek atau Produk. produk? Oh gitu. Ya itu proyek itu masalah bisa menyelesaikan masalah dalam sehari-harinya. Itu namanya. Misalnya Ibu, itu namanya proyek ya. Misalnya tadi itu masalah tadi, misalkan masalah dia. Biasanya seperti itu ya. Misalkan masalah dalam sehari-harinya. Oke ya, lanjut ya. Kita ke soal langsung aja biar paham. Saya hapus ya. Saya hapus, manalah soalnya. Metodologi ini masih muda. Jadi besok kita bahas dua itu pedagoginya. Dua itu dulu aja, jangan semuanya dibahas dulu. Sabar, pelan-pelan biar ngerti konsep dasarnya dulu. Ini apa nih? Nah ini nih. Instrumen penilaian. Apa tadi, Bu? Alat, Bu ya, alat ya. Alat. Alat.
Alat. Alat, instrumen, alat penilaian. Di sini yang mana yang ada alat? CD. Bagus. Soal itu alat ya. Iya. Kalau tes lisan, tes tertulis itu teknik. Tapi kalau soal itu alat. Bisa dipahamin? Nah, Ya, ini alat ya. Penilaian. Ya, melaporkan wawancara memakai kosakata baku dan kalimat efektif dalam bentuk teks tulis. Ya, KD apa nih? Instrumen yang benar salah satu KD yang benar adalah melaporkan wawancara memakai kosakata baku dan kalimat efektif dalam bentuk teks tulis. Itu melapor. Kenapa melaporkan hasil ya? Ini instrumen penilaiannya adalah mengukur keseimbangan KD. Instrumen penilaian adalah alat. Yang alat ini observasi alat apa teknik? Melapor. Salah ya, salah ya. Teknik. Salah. Produk salah. Teknik kan ya? Teknik kan produk kan? Teknik. Lisan, tes lisan itu teknik. Tes tertulis itu teknik. Ngerti, Bu? Ya. Ini soal. Soal itu adalah alatnya, iya kan? Iya, Pak. Ini alat. Ibu pakai yang mana untuk KD seperti ini? Tertulis. Tulis. Pakai apa, Bu? Wawancara. Yande. Wawancara memakai kosakata baku dan Bentuk kalimat teks tulis. efektif dalam bentuk teks tulis. Tulis berarti yang D. Ini kan? Iya. Iya kan? Soalnya bisa soal uraian, iya kan? Ya. Bisa dipahami, Bu? Paham. Pelan-pelan, kita pelan-pelan saja. Pahami dulu. Kenapa Pak bisa gitu, Pak? Karena diminta instrumen. Instrumen itu alat. Alat itu yang A bukan alat. Yang A tadi apa yang A? Teknik. Yang B afektif nggak ada, ya kan? Salah kan? Salah. Yang E teknik, ya kan? Itu teknik Yang tampilan. instrumen adalah soal lisan dan soal tertulis. Dan Ya kan? tertulis. Paham? Paham. Pilih dua itu yang lisan apa tertulis? Baca KD-nya. Yang diminta dalam bentuk tulis. Masa jawab lisan? Iya kan? Iya. Jadi, paham? Aman? Aman. Lanjut. Bagus. Saya senang kok udah cepat paham ini. Enak. Bentar ya, sampai dulu. Sabar dulu. Tunggu ada soalnya seperti itu. Tadi udah. 90. Nah ini nih. Seorang guru kelas 4 pada semester genap sedang menyusun rencana mengajar tema menuju masyarakat sejahtera. Untuk penguatan PPKN, menganalisis C berapa, Bu? Menganalisis C4. Oh ya, betul C4. C3 apa C4 sih? C4 ya? C4. KD-nya C4 menganalisis kognitif kan? Ya, alat evaluasi yang sesuai untuk KD tersebut, ya kan? Alat evaluasi. Alat evaluasi. Alat evaluasi. Instrumen ya. Di dalamnya enggak, Bu, salah, Bu. Alat evaluasi bukan instrumen penilaian. Di dalam alat evaluasi harus pilih salah satu. Boleh. Ini, Bu, ya, sekali lagi bedakan, Bu. Bedakan alat penilaian dengan alat evaluasi. Di dalam alat evaluasi itu ada teknik sama instrumen, iya kan? Teknik penilaian TP. Saya bikin TP aja ya. Di dalam ini ada TP dan ada IP. Ya kan? TP sama IP. Instrumen penilaian sama ini. Instrumen penilaian sama teknik penilaian. Pilih salah satu boleh. Ya. Jadi alat evaluasi itu boleh instrumen dipilih, boleh tekniknya dipilih. Paham, Bu? Paham. Tapi biasanya di dalamnya ada dua-duanya, ada TP, ada IP. Paham? Harus ada dua-duanya. Tapi kalau salah satu yang ada nggak apa juga, itu namanya alat evaluasi.
Menganalisis kognitif, apa psikomotor, apa afektif? Kognitif. Tinggal ibu cari aja yang kognitif sini. Yang mana? Pilihan Selesai. Oke kan? Ya. Karena di sini toh nih, tes tertulis itu adalah tekniknya, pilihan ganda itu adalah IP-nya, ya kan? Iya. Berarti di alat evaluasi harus ada teknik dan Instrumen. instrumen. Itu namanya alat evaluasi. Paham? Tapi Paham. kalau di jawaban hanya satu, nggak apa juga. Ngerti? Iya, Pak. Iya. Nggak dua-duanya nggak apa juga. Bisa dipahamin? Insya Allah. Saya analisis. Pak, alat evaluasi objektif itu apa bisa disamakan dengan pilihan ganda dia, Pak? Apa Bu? Pelan-pelan Bu. Alat evaluasi yang objektif itu apakah bisa disebut dengan tes tulis pilihan ganda? Iya, bisa Bu. Oke. Lanjut. Bisa dipahami nih ya? Bisa. Gampang Bu ya, jadi nggak usah terlalu sulit kali nih. Ini kadang soal-soal seperti ini yang banyak yang salah karena yang mana instrumen, yang mana ini apa nih? Nggak nampak. Oh, ini juga mendiskusikan apa nih? Menulis kembali ya nih. KD-nya menulis kembali dengan bahasa sendiri dongeng. Berdasarkan KD itu yang termasuk pembelajaran kreatif, Bu. Kreatif ya, menulis kembali. Menuliskan dengan kalimat sendiri, mendengarkan dongeng, menceritakan apa yang dibaca. Ingat apa lagi saya, Bu? Kalau kreatif, Bu? Menulis. Kalau kreatif, Bu? Menulis dengan bahasa sendiri. Bahasa sendiri. Iya, mendiskusikan. Ya, ini ya, A ya. Ya. Soalnya nggak nampak lagi dah. Nah, pokoknya ada soalnya kan gitu, Bu. Nah, oke, ini ada lagi nggak soalnya nih? Ini apa nih tentang dahuluan gampang, sabar. Ini juga bisa dipahami. Oke, ini habis. Habis tentang itu, nanti masuk ke soal. Nah, ini ada nggak nih? Ini soalnya. Nah, ini saya bilang tadi ini. Mengidentifikasi berapa, Bu? C2. Satu. Satu ya. Ya. Satu adalah membandingkan proses penghasilan barang dan teknologi dengan apabila soal urian contoh pernyataan. Kompetensi dasar adalah mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan Pekerjaan. ini belum tentu ini ya, maksudnya ini kerjaan. Tapi di salah satu indikatornya adalah bolehkah C1 indikatornya C4 ya? Membandingkan C4 ya? Membandingkan C4 ya. C2 apa C4? C4. C4. C2 ada. C2. C5. C2 Bu ya? Iya. C4, Pak. C4 ada. C4 apa C4? Memperbandingkan apa membandingkan? C5 memperbandingkan, Pak. C4 membandingkan. Nah, berarti bisa C4, bisa C2 ya? Oke. Indikatornya membandingkan. Soalnya adalah uraian. Nah, apakah indikator yang membandingkan? Ibu pilih soal C1, menuliskan. Tidak. Mendeskripsikan C berapa, Bu? Mendeskripsikan. Mendeskripsikan C berapa, Bu? Belum hafal. Belum hafal. Belum hafal, Pak. C3, Pak. Bukan. Mendeskripsikan nih, deskripsikan nih. C2. Menjelaskan nggak ya? Mendeskripsikan. Cari situ, ada nggak? Mendeskripsikan. Menjelaskan kan? Iya, sama artinya menjelaskan, Pak. Menjelaskan berarti C2. C2, ya kan? C2, betul saya C2. Menuliskan, tuliskan. C1. C1. Berikan dua contoh teknologi mengolah. Memberi contoh. Memberi contoh. C2. C2. Nih, sini ha. Memberi contoh. Ada yang contoh nih. Menyebutkan. C2, Pak. Memberi contoh ada? Ada kan? Ada. Kan? Nah, itu C2. Bisa dipahamin ya? C2. Menjelaskan. C1. Ini menjelaskan C2. C2. C2 ya. C2. Menguraikan.
C4. Genap. C4 kan? Ya. Uraikan. Hot ya. Ya. C4. C4. Membandingkan itu C4, ya kan? Ada C2 apa ada? Indikatornya membandingkan. KD-nya C1. Bolehkah indikatornya C4? Ya boleh kan? Boleh. Boleh. Di atas kan. Berarti soalnya harus membandingkan proses penghasil uang. Yang membuat sini proses nih dari soal apa nih? Proses menghasilkan uang barang itu yang mana sini yang proses? Uraikan pembuatan kertas. Walaupun misalnya nggak tahu C-nya, tapi soalnya adalah proses menghasilkan barang kan? Ya. Berarti adalah menguraikan pembuatannya kan? Iya. Iya, jawabannya adalah E. Walaupun nggak tahu C-nya, tapi sudah jelas di sini adalah soalnya harus proses. Yang proses adalah yang cuma E, ya kan? Ya, Pak. Iya. Pak. Iya Silakan, harus Bu. hafal. Inilah Kalau soal. yang A bagaimana, Pak? Mau nggak cocok, Bu? Kan itunya sudah C4 di situ. C4. Nggak mungkin lagi ke C2 soalnya. Soalnya harus setara. Masa mundur. Harus setara. Di atasnya. Harus setara. lebih naik setingkat. Boleh. Sudah? Ini kan satu lagi, Bu. Saya ini misalnya nggak tahu C-nya. Membandingkan proses menghasilkan barang yang digunakan. Proses barang teknologi cuman ada di E, ya kan? Iya. Iya. Yang proses ya. Kalau yang C itu nggak proses. Contoh, Iya contoh. ya kan? Perbedaan teknis ini cuma dua nih. Teknis pembuatan tempe dan tahu. Ini teknologinya nggak ada. Iya, Bu. Itu kan teknologi tuh. Uraikan pembuatan kertas dengan mesin modern. Ya udah sesuai. Dan jawabannya adalah yang E. Sesuai dengan KD, sesuai apa yang ditanya, proses sesuai semua, maka jawabannya yang E. Ngerti? Paham. Nah, karena ngantuk ini sabar dulu ya. Pokoknya nanti saya bikin dulu nih ya. Nah, nih. Soalnya banyak nih, Bu. Di sini banyak nih. Nah, C2, C4-nya sini banyak. Jadi enak nih ya. Ini banyak nih. Ya, udah tengah 10. Ini kita Ibu baca. Udah saya kirim nih kan? Sudah. Sudah. Ya besok, ini juga kita kerjakan pedagogiknya pelan-pelan, yang soal baru dulu, ya soal baru kita jawab dulu pelan-pelan ini nggak usah pusing, sama soal lama kita pelan-pelan belajarnya untuk pedagogi. Oke, pelan-pelan aja, Bu ya. Intinya dapat lah ya, pelan-pelan. Pokoknya tanya terus sampai pening-pening lah, saya terus apain. Ya, tanya terus sampai ini, Ibu ini, Bu ya. Ibu, cara gimana, Pak? Caranya yang terbaik adalah ini kan ada modul kan? Iya. Ada teorinya juga, ya kan? Ibu baca dulu. Oh, ini benar nggak? Cari sendirilah. Ini benar nggak? Cari sendirilah. Coba-coba dulu, ngerti, Bu? Iya. Nah, jadi Bu, sambil mencari, sambil ini saya kan kadang-kadang kan ya belum tentu juga benar kan. Oke ya, sudah ya, Bu ya. Kita lanjut lagi besok malam. Saya akhiri, saya nonton bola. Nonton bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Amin. Oke, sampai Terima kasih, Selamat Pak menonton Amin. bola. Iya, Bu. Tidak.